Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang beranggotakan Muhammad Fakih Faransyah, Safa Salsabila, dan Rahma Ikmalia Putri dengan tema kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafa Al-Tamimi terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Pada akhirnya, perang terhadap kemurtadan ini berakhir dan kemenangan berada di tangan Khalifah Abu Bakar. Pemikiran ekonomi yang paling penting dari peristiwa perang melawan kemurtadan ini adalah Abu Bakar telah mampu membuat prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, prinsip yang diterapkan Abu Bakar adalah kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dan wanita. Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama, karena harta Baitul Mal langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, dalam pemendaharaan negara hanya ditemukan 1 dirham. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Selama masa kekhalifahannya, Abu Bakar As-Siddiq merupakan beberapa kebijakan umum dalam bidang perekonomian. Yang pertama, menetapkan praktek-praktek akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, melakukan pengelolaan dan perhitungan zakat secara akurat dan teliti. Yang keempat, menetapkan gaji para pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. Yang kelima, melakukan pendistribusian secara langsung. Yang keenam, tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara. Yang ketujuh, pengembangan dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Mal. Yang kedelapan, tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah. Yang kesembilan, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. Yang kesepuluh, mengelola barang tambang sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama, karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Semua warga negara muslim mendapat bagian yang sama dari Baitul Mal. Ketika pendapatan Baitul Mal meningkat, semua mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan. Tatkala Abu Bakar meninggal dunia dan telah dikuburkan, Umar radhiyallahu anhu memanggil orang-orang kepercayaannya dan diantaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mereka masuk ke dalam Baitul Mal dan membukanya. Mereka tidak mendapatkan 1 dinar dan 1 dirham pun di dalamnya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu materi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini masa pemerintahannya itu 10 tahun. Ia melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan juga sebagian wilayah Persia dan Mesir.
Karena dakwahnya itu meluas dengan cepat, jadi Umar bin Khattab ini segera mengatur administrasi negara dengan mencontohkan dari Persia gitu. Administrasi pemerintahnya itu diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Dan Umar bin Khattab ini juga membentuk kepolisian jawatan dan tenaga kerja jawatan. Kajian ekonomi Umar bin Khattab ini difokuskan pada 3 kebijakan, yaitu yang pertama, pendirian lembaga Baitul Mal, yang kedua, pendirian lembaga Al-Hisbah, dan yang ketiga, reformasi kepemilikan tanah. Yang pertama itu ada lembaga Baitul Mal. Jadi lembaga Baitul Mal itu didirikan tahun 16 Hijriah dengan pusatnya itu di Madinah. Hal ini kemudian diikuti dengan pendirian cabang-cabangnya di ibu kota provinsi. Setelah itu, untuk menangani lembaga tersebut, Khalifah Umar menunjuk Abdullah bin Irkam sebagai bendahara negara dan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari itu sebagai wakilnya. Lembaga Baitul Mal merupakan cikal bakal lembaga keuangan, yaitu bank, dengan prakteknya itu adalah mengumpulkan dan membagikan harta kepada mereka yang berhak. Gitu. Jadi lembaga tersebut itu berperan penting dalam keuangan negara, karena dalam pengumpulan dananya yang dikumpulkan dari zakat dan infak. Dan selanjutnya dibagikan kepada orang yang berhak mendapatkannya sekaligus untuk kepentingan negara. Selanjutnya dalam ranah untuk memaksimalkan lembaga tersebut, Umar ini melakukan terobosan yang luar biasa, yaitu misalnya penggajian pegawai negeri sipil, gaji tentara pemerintah Islam, pensiunan, dan lain-lain. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar bin Khattab ini menetapkan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti yang pertama itu Departemen Pelayanan Militer. Jadi departemen ini itu berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Dan besar jumlah dananya itu ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga dari setiap penerima dana. Yang kedua ada Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Jadi departemen ini itu bertanggung jawab atas pembayaran gaji para hakim dan penjabat eksekutif. Dan besar gaji ini ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama, jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap. Dan yang kedua, jumlah gaji yang diberikan harus sama, dan jika pun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas kewajaran. Yang ketiga itu ada Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Jadi departemen ini itu mendistribusikan dana bantuan bagi penyebar dan pengembangan ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru atau juru dakwah. Yang terakhir ada Departemen Jaminan Sosial. Departemen ini itu mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab ini mengklasifikasikan pendapatan negara menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pendapatan zakat dan urus atau pajak tanah. Jadi pendapatan ini itu didistribusikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal pusat dan akan dibagikan kepada 8 ansaf. Yang kedua, pendapatan khums atau sedekah. Jadi pendapatan ini itu didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau bukan. Yang ketiga itu ada pendapatan kharaj, fa'i, jizyah, urs atau pajak perdagangan, dan sewa tanah. Jadi pendapatan ini itu digunakan untuk membiayai dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada pendapatan lain-lain. Jadi pendapatan lain-lain ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemelihara anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. Khalifah Umar bin Khattab ini juga menerapkan beberapa kebijakan ekonomi lainnya, seperti yang pertama itu ada kepemilikan tanah. Jadi kepemilikan tanah ini dalam memberlakukan tanah-tanah taklukannya, Khalifah Umar tidak membagi-bagikan kepada kaum muslimin, tapi tetap membiarkan tanah tersebut berada pada pemiliknya dengan syarat harus membayar kharaj dan jizyah. Yang kedua itu ada zakat. Jadi Khalifah Umar ini menetapkan karet dan madu sebagai objek zakat karena pada masanya hal tersebut telah lazim sebagai objek zakat dan secara besar-besaran sehingga keuntungan juga bagi penjualnya gitu.
Dan yang ketiga ada URS. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ini menetapkan pajak URS kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam. Dan pada awalnya ini kebijakan pajak ini merupakan kebijakan resiprokal karena untuk tindakan penguasa non-muslim yang mengenakan pajak terhadap barang dagangan kaum muslimin. Besar jumlah pajak ini itu bervariasi gitu. 2,5% bagi pedagang muslim, 5% bagi kafir zimmi, dan 10% bagi kafir harbi. Pajak ini hanya dibayar sekali dalam setahun, sekalipun pedagang tersebut memasuki wilayah Islam lebih dari sekali dalam setahun. Dan yang terakhir itu ada mata uang. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar, bobot mata uang dinar itu seragam, yaitu sama dengan 1 miskol atau 20 kirot atau 10 grand barley. Sedangkan bobot dirham tidak seragam karena menimbulkan kebingungan masyarakat. Atas dasar itu, Khalifah Umar menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 kirot atau 70 butir jelai. Dengan demikian, rasio antara 1 dirham dengan 1 miskol adalah 7/10. Kebijakan yang kedua yaitu membangun lembaga al-Hisbah. Jadi al-Hisbah itu merupakan kantor atau lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral secara umum. Dalam implementasinya, lembaga al-Hisbah memiliki rukun, yaitu yang pertama mustasib atau pengelola al-Hisbah, yang kedua mustasab alaih, yaitu orang atau pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan atau meninggalkan jenis-jenis perbuatan tertentu yang wajib atau boleh dikenakan tindakan al-Hisbah. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, seorang mustasib tidak boleh pilih kasih dalam menindak dan mengenakan al-Hisbah atas mereka. Dan yang terakhir ada musatab fih, yaitu objek al-Hisbah yang meliputi berbagai macam perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif. Tujuan dari tindakan al-Hisbah adalah penghapusan segala tindakan kemungkaran sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan sehingga tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan dalam komunitas masyarakat. Kebijakan yang ketiga yaitu reformasi atas hak tanah. Jadi Umar dari Haris Rasulullah yang menginginkan agar tanah-tanah luas yang dikuasai kaum muslimin harus dipikirkan pemanfaatannya di masa depan. Jadi dari sini ia sampai pada kesimpulan akan perlunya pengawasan yang ketat dalam pendistribusian tanah untuk mencegah terjadinya pembagian yang tidak adil. Dan Umar juga menyadari bahwa pentingnya sektor pertanian untuk memajukan ekonomi negeri. Oleh karena itu, beliau mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan dan mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang tersebut. Dia juga menghadiahkan kepada orang-orang yang sejak awal mengolahnya. Tapi siapa saja yang selama 3 tahun gagal mengolahnya, maka yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Gitu. Jadi pada semasa Umar, tanah itu dinyatakan sebagai milik negara yang berjumlah sekitar 4 juta hektar. Dan pendapatan dari tanah ini mencapai 7 juta dinar setiap tahunnya, yang semata-mata digunakan untuk kesejahteraan umat. Jumlah Khoras dan Irak berkisar 86 juta dirham setiap tahun. Dengan penerapan sistem ini, tanah-tanah yang sebelumnya tidak terurus kemudian terolah baik. Sehingga pada tahun kedua terjadi lonjakan pendapatan yang tinggi sekali dari 86 juta menjadi 100 juta dirham. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perekonomian pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah khalifah yang ketiga pada masa Khulafaur Rasyidin, yang juga memiliki jabatan paling lama dibanding khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu selama 12 tahun. Proses terpilihnya sendiri adalah melalui dewan yang sudah dibentuk oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul yang dijuluki Dzun-Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Hal tersebut disematkan pada Utsman karena Utsman bin Affan adalah sahabat Rasul yang menikahi 2 putri Rasul, yaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Utsman bin Affan adalah seorang pribadi yang memiliki rasa malu tinggi. Bahkan hal Utsman dapat disamakan dengan Abu Bakar pada sisi malunya tersebut.
Utsman bin Affan adalah orang yang mahir dalam berdagang dan Allah berikan kelebihan pada sisi kekayaannya. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat Utsman menjadi pribadi yang ujub, bahkan sebagian besar kekayaannya digunakan demi kemajuan dakwah Islam. Pada masa Utsman bin Affan, kita dapat bagi dua keadaan perekonomian pada masanya. Periode pertama berlangsung selama 6 tahun dan merupakan periode yang ada pada kondisi stabil. Pada periode ini, Utsman menerapkan kebijakan-kebijakan baru. Yang pertama yaitu membentuk kontrak dagang. Kontrak dagang tersebut dibentuk kepada wilayah-wilayah yang dibebaskan oleh Islam. Seperti yang kita ketahui, sejak masa Abu Bakar sendiri, Islam telah melakukan pembebasan wilayah di mana-mana. Isi dari kontrak dagang tersebut adalah pertama, menggali potensi sumber daya alam. Yang kedua, menggali air untuk dialirkan. Kemudian yang ketiga, jalan-jalan dibangun untuk mempermudah transportasi. Dan yang keempat adalah tanah-tanah yang ada ditanami buah dan sayuran. Kemudian untuk menjaga jalur perdagangan dan wilayah perekonomian tersebut, Utsman membentuk kepolisian. Yang kedua yaitu Angkatan Laut. Ide Angkatan Laut sendiri sudah dicetuskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sejak masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Namun pada saat itu Khalifah Umar belum menganggap bahwa Islam memerlukan angkatan laut. Barulah pada masa Utsman angkatan laut dibentuk untuk menjaga jalur perdagangan dan wilayah Islam sendiri, karena saat itu wilayah Islam sudah sangat luas. Kemudian yang ketiga itu tidak melakukan kontrol harga. Berbeda dengan khalifah sebelumnya, Utsman tidak melakukan kontrol harga, namun tetap melakukan pengawasan pada pasar agar tidak terjadi kecurangan yang hendak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kemudian yang keempat adalah pembagian tanah. Pada masa Utsman pula ada tanah-tanah negara yang dibagikan kepada individu-individu tertentu. Hal tersebut dilakukan agar tanah tersebut dikelola untuk keperluan reklamasi. Dari situ, Islam mendapat peningkatan pemasukan negara yang cukup besar, yaitu sebesar 41 juta dirham. Kemudian yang keempat adalah perubahan administrasi tingkat atas. Ini terjadi di wilayah Mesir, yang semula gubernurnya adalah Amr bin As diubah menjadi Abdullah bin Sa'ad. Kemudian perubahan administrasi pada Mesir tersebut, dari sini pemasukan Islam juga bertambah di sisi kharaj dan jizyah menjadi 2 kali lipat, dari awalnya 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar. Yang keenam yaitu mencetak ulang mata uang yang ada pada masa kepemimpinan Utsman dicetak ulang, kemudian ditambahkan lafaz Allahu Akbar. Dan ketujuh adalah sumber pemasukan negara, tidak berbeda jauh dengan pada masa khalifah-khalifah sebelumnya. Sumber pemasukan negara berasal dari zakat, jizyah, kharaj, usyur, ghanimah, fa'i, yang kemudian nanti akan dikelola oleh Baitul Mal. Kemudian pada memasuki periode kedua masa Utsman, dapat dikatakan kondisi yang tidak stabil. Hal tersebut muncul karena pemberontak-pemberontak yang tidak menyukai Utsman. Pemberontak tersebut dapat muncul karena dihasut oleh Abdullah bin Saba yang mengkampanyekan fitnah-fitnah terhadap Utsman. Fitnahnya berupa Utsman melakukan nepotisme, Utsman membakar Al-Quran, Utsman kabur dari perang, dan lain sebagainya. Pemberontak-pemberontak tersebut termakan oleh fitnah Abdullah bin Saba yang kemudian menimbulkan gejolak-gejolak pada masa pemerintahannya. Hingga puncaknya Utsman saat itu dikurung selama 40 hari. Walaupun saat itu pemberontak tersebut bersedia damai dengan Utsman dengan syarat Utsman mencopot jabatan-jabatan yang diberikan kepada kerabatnya. Kemudian juga Utsman berlaku lebih adil, karena pada masa Utsman menerapkan pembagian zakat berdasarkan kelebihan, di mana orang-orang yang masuk Islam lebih dulu dan mendapat kelebihan yang lebih banyak dibanding yang lain. Mereka menuntut penyamarataan sebagaimana yang diterapkan oleh Abu Bakar. Karena jika Utsman tetap melaksanakan kebijakan itu, mereka menilai kebijakan tersebut terlalu
menguntungkan kerabat-kerabat Utsman. Akhirnya Utsman setuju dan pemberontak kemudian hendak kembali ke tempat asalnya. Sayangnya di tengah perjalanan dimunculkan fitnah kembali bahwa Utsman hanya membohongi mereka. Akhirnya pemberontak-pemberontak tersebut kembali ke Utsman, kembali ke rumah Utsman dan menyerang rumah Utsman. Sayangnya saat itu Utsman benar-benar tidak dijaga dan akhirnya puncak dari hal tersebut adalah terbunuhnya Khalifah Utsman. Tidak ada perubahan secara signifikan pada perekonomian, namun sayangnya pemerintahan tersebut menjadi kacau karena Khalifah dibunuh di masa jabatannya. Yang keempat, kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib setelah diangkat menjadi Khalifah Islam keempat oleh segenap kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib mengambil beberapa tindakan secara langsung, seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang sebelumnya telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Khattab. Ali berkuasa selama 5 tahun. Sejak awal dia selalu mendapatkan perlawanan dari kelompok yang bermusuhan dengannya. Pemberontakan kaum Khawarij dan peperangan berkepanjangan dengan Muawiyah yang memproklamirkan dirinya sebagai penguasa yang independen di daerah Syria dan kemudian Mesir. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu percedakan mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan percetakan koin. Namun, uang yang dicetak oleh kaum muslimin tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat, seiring dengan terbunuhnya sang khalifah pada tahun ke-6 pemerintahannya. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam kebijakan ekonomi. Yang pertama, mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Yang kedua, menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar. Yang ketiga, melakukan kontrol pasar dan pemberantas pedagang licik, penimbunan barang, dan pasar gelap. Yang keempat, membentuk petugas keamanan yang disebut dengan syurtah yang dipimpin oleh Syahibul Syurtah. Yang kelima, ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Umar. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.